Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Belwi Mahdavi, mahasiswa unsur non-reguler semester 2. NPM 7420120162. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-12. Bab 7, alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sebagai pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam alasan pembenar umum, terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat, diatur dalam pasal 48 KUHP. Melaksanakan perintah undang-undang dalam pasal 50 KUHP, bela paksa dalam pasal 49 KUHP, perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang dihina dengan putusan hakim yang tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang, hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, fungsi negatif dari sifat material, misalnya Ares Hograd tentang Dr. Hewan Jo, putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari beberapa, yaitu alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP, bela paksa yang melalui batas pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, tidak melapor kepada yang berwajib atau yang terancam, pencurian antara suami atau istri, insubordinasi tidak jadi. 3 alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MPT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut, daya paksa relatif. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara 2 kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, pertentangan antara 2 kewajiban hukum. C. Bela paksa. Perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman secara harus ada hubungan yang kasual. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Nowhere excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar.
D. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga wajib konflik yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat pelaksanaan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat, melawan hukum material res dokter hewan, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin, persetujuan izin dari orang yang dirugikan, dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.